Nah, kita masuk di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data encryption standard ya. Jadi standar untuk mengenkripsi data itu seperti apa? Jadi sebenarnya yang kemarin kita belum tadi. Sebenarnya yang kemarin kita lakukan dekripsi kayak SIF yang paling simpel sekali itu SIF cipher ya, Hill cipher ataupun Foley Alba Vigenere ya, Vigenere atau apa yang transposisi itu sebenarnya eh, tidak standar ya. Menurut saya tidak standar. Kenapa? Karena gampang sekali untuk dilakukan kriptoanalisis ya. Kita cukup ganti ya heal ya itu gampang sekali sebenarnya. Sebenarnya bisa 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 didapat, tapi memang butuh waktu juga. Nah, standar untuk mengenkripsi data hari ini kita akan pelajari ya. Jadi tujuan pertama sudah ya kita sudah harusnya melakukan dekripsi tapi jangan nanti mungkin di UTS-nya saya akan tanyakan. Jadi harusnya kemarin kan enkripsi ya, harusnya kalian juga bisa dekripsi, melakukan dekripsi dengan menggunakan flavor chipper, Hill chipper, polyalphabetic chipper tapi kayaknya kita tidak punya banyak waktu, jadi kita langsung ke tujuan yang kedua saja, memahami modern cyber cryptography. Jadi yang kemarin itu tradisional ya, yang ini semua ini tradisional. Yang Flavor ya, Hill, Vigenere, itu semuanya tradisional. Nah sekarang kita masuk ke modern. Modern tapi sudah data enkripsi standar. Jadi, standar untuk mengenkripsi data harusnya seperti ini. Ada lagi yang lebih, Kakaknya ini namanya advance ya, advance. Selangkah lebih lebih baru gitu kalau advance. Advance ya tulisannya. Advance itu dia lebih standarnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau data enkripsi standar, biasa-biasa aja, kalau advance sudah, di atas. Oke, nah sekarang itu tujuan kita hari ini ya, tujuan kita belajar hari ini yaitu untuk, apa, mengetahui, modern kriptografi atau data enkripsi standar. Malas hapus jadi. Nah, ada beberapa hal dulu yang kalian perlu tahu sebelum kita masuk ke data enkripsi standar. Satu, di sini itu sudah berorientasi bit ya, beda dengan kemarin Hill chipper kah atau apalagi Flavor kah, itu kan semua karakter ya. Jadi dia karakter dan abjad pula ya, abjad jadi A sampai Z. Kalau di modern, modern itu semuanya berorientasi bit atau bit oriented, bilangan. Nah, jadi bilangannya kita akan ubah ke bit. Kalian dulu sudah pernah belajar sistem digital, bagaimana mengubah misalnya angka 10 menjadi sebuah sesuatu bit yang dikenali oleh mesin. Kan kalau kita belajar sistem digital kan komputer itu kan tidak mengenal kalau fotonya kita ya itu dikonversi ke bit ya, pesannya kita itu dikonversi ke bit ya, ada kode ASCII namanya. Jadi bilangan, mau grafik, mau suara, audio, voice, dan mau data video itu semuanya diubah ke dalam bentuk bit. Ada transformasi di situ. Ya. Kalau bilangan gampangnya, grafik mungkin yang ini, audio, data video. Nah, informasi diubah dalam aliran bit, kemudian dienkripsi. Ya, jadi ini diubah dulu ke bit, makanya ada namanya bit stream. Bit stream, stream itu aliran, jadi aliran bit kemudian di-encrypt. Setiap karakter disimbolkan dengan 8 atau 16 bit. Jadi misalnya kalau saya punya karakter A, ya, misalnya kemarin Vcom. Jadi Vcom itu F 8 bit atau 16 bit, kita pakai 8 saja di sini.
F itu 8, I itu juga 8, K itu 8, O 8, M 8. Bayangkan 8 kali 5 40 bit. Jadi memang ribet ya. Ribet di sini dengan 8 atau 16 bit. Jenisnya, jadi ada beberapa jenis yang perlu kalian tahu. Jadi jenis algoritma yang kita bisa pakai atau jenis cipher yang kita bisa pakai. Sebenarnya kita bisa pakai salah satunya, cuman di data enkripsi itu dia menggunakan keempat-empatnya ya. Jadi dia pakai XOR, dia pakai rotasi, dia juga pakai substitusi, dia juga pakai transposisi. Jadi memang standar untuk mengenkripsi data harusnya pakai ini semua, enggak boleh cuma pakai XOR, enggak boleh cuma pakai satu, ya minimal salah 2, salah 3, lebih bagus kalau empat-empatnya. Seperti itu ya, semakin kayak misalnya kalau kita ngapain sih milih WA gitu dibanding milih WA dibanding Telegram. WA bisa Kak, bisa nelpon, bisa ini, bisa itu ya, jadi agak enak. Oke. Saya mau tes deh pengetahuan sistem digital kalian. Siapa dosennya dulu sistem digital? B4. Pak Doli. Oh ya, Pak Doli. Oke, Pak Doli jago. Pak Dr. Doli Intra. Oke. Bagaimana itu kalau XOR? Bagaimana itu kalau XOR? Kalau rotasi kan tahu ya, dirotasi kayak begitu. Oh, dirotasi ke Maceku. Tadinya dia di bidang keuangan, tapi sekarang dikasih pindah ke BNPB karena sekarang banyak bencana. Substitusi juga saya sudah jelaskan kemarin, mengganti bit 1 menjadi bit 0. Transposisi juga saya sudah kasih tahu, tetap kita menggunakan bit yang sama, cuma ditransposisi. Nah, kalau XOR bagaimana? Pengetahuan digitalnya kalian. XOR seperti apa? XOR cipher. Ya, saya panggil media biasa enggak ada. Namanya Iin Irma Suryaningsih. Bagaimana itu konsepnya XOR Iin? Iin enggak ada ya. Enggak menyahut. Sarah Vila Nurul Fitriha. Bagaimana itu konsepnya XOR? Tunggu dulu, Sarah. Ada Sarah? Halo, yang angkatan 2019 ini. Ada Sarah? Ini kalian kan masih semester 4. Ya. Siapa lagi ya 2000? Nur Hikmah. Sarah tidak ada, Iin tidak ada, Gayana gini semua Zoom. Nggak usah masuk kalau dipanggil terus tidak ada namanya ya. Nur Hikmah. Ada Nur Hikmah? Ini saya rekam ya, sebentar saya kasih masuk di YouTube. Kalian dipanggil-panggil namanya tersebar satu YouTube gitu. Ada Nur Hikmah? Nggak ada, kacau ya. Sudah. Nadia Arianto. Ada Nadia Arianto? Saya mau tanya dulu yang 2019. Ada Nadia Arianto? Kacau nih angkatan 2019 teh. Siapa 2019 yang hadir kah? Azmi. Saya, Bu. Siapa? Siapa itu? Saya siapa? Nur Alfia, Bu. Iya, Nur Alfia. Nur Alfia sekarang ambil sistem digital. Sudah, Bu. Sudah ambil. Semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Oke. Apa itu XOR? Siapa dosennya? Siapa dosennya? Pak Doli. Oh iya, Pak Doli. Oke. XOR itu kayak bagaimana? XOR itu sama konsepnya OR, Ibu. Sama konsepnya OR, tapi kenapa ada X di depannya? Kenapa dia tidak pakai OR aja, OR cipher? Bagaimana kalau OR? OR simbol gerbangnya yang beda, Bu. Saya tidak mau simbol gerbang. Kalau simbol gerbang kan artinya saya suruh kalian menggambar. Bagaimana prinsip kerjanya kalau XOR?
Kalau 00, 0, Iya, terus 01, 01, 0, iya kalau 0 0, 0, iya kalau 0 ketemu 0, 0 kan? iya Bu, Ya, 0 ketemu 1? 0 ketemu 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Oke, Kalau jadi dia benar, oh ya, ya, jadi simpelnya ini semua ini enggak ada nih. Iin, Nur Hikmah, Sarah ya tadi. Nadia, saya panggil nyaut-nyaut. Nggak usah masuk kalau dipanggil terus enggak ada ya. Mending enggak usah sekalian masuk. Kalian saya upload nanti di YouTube ketahuan kalian namanya semua. Nah, XOR itu begini. XOR itu gerbang ya dia sebenarnya dari OR tapi dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari ada kondisi di mana 1 tambah 1 itu tidak sama dengan 1. 1 tambah 1 itu tidak sama dengan 2. Justru dia kalau sama dianggap 0 ya. Ada keadaan seperti itu. Makanya OR itu dieksklusifkan, dibuat sedemikian rupa sehingga 1 tambah 1 jadinya 0. 0 tambah 0 kan 0 memang Mita, 0 tambah 0 jadi dia 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, tapi di kondisi 1 dengan 1 itu direkayasa sedemikian rupa sehingga 1 ditambah 1 itu tidak sama dengan 1, tapi dianggap dengan 0. Ya, jadi istilah konsep pernikahan ya. Jadi seseorang dibilang menikah kalau itu berbeda jenis kelamin. Ya, enggak boleh orang menikah perempuan sama perempuan, itu enggak boleh ya. Bukan menikah itu namanya itu suka-sukanya di mereka ya menyalahi hukum Tuhan. Apalagi satu sama satu, laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Jadi gerbang logika itu kalian belajar gerbang logika atau logika informatika mencoba untuk memodelkan kehidupan kita dalam bentuk sistem, dalam bentuk matematik ya. Jadi seperti itu. Jadi mau XOR, mau OR, mau AND, mau NOT, ya kan begitu ya. Jadi itu XOR cipher. Jadi rotasi, substitusi dengan transposisi. Oke. Nah, sekarang jadi XOR ya. XOR ini simbol. Jadi simbolnya memang begini. Kalau simbolnya OR itu tambah saja. Tapi kalau XOR cipher itu ditambah terus kita lingkari. Artinya di situ ada pengecualian exclusive OR. Itu lambangnya. Nah, kalau rotasi, ya rotasi itu ya diputar aja gitu. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, satunya ke belakang mengisi posisi 5, 2 ke depan, ya gitu aja. Kita rotasi. Tetap nilai yang sama, tapi kita akan merotasinya. Ini digas pindah ke sini, digas pindah. Ini pakai rotasi. Nah, Xbox itu substitusi box. Nah, Xbox-nya ini dia pakai 2 ya, ada istilah ekspansi dengan ada istilah, apa ya, convert ya kalau nggak salah ya, ada istilah ekspansi, jadi Xbox itu substitusi box ya, kotak yang digunakan untuk mengganti nilai bit ya. Nah ini namanya, apa ya, dia convert begitu, bukan dia konversi, apa sih namanya, kompres ya, dia kompres awalnya masuknya banyak, ada N, tapi keluarnya M, ya jadi N keluar, N masuk, M yang keluar. Nanti kita lihat bagaimana seperti itu. Nah, algoritma enkripsi XOR ya kayak gini, ya jadi misalnya saya punya karakter E dengan bitnya 011000101. Terus saya XOR-kan dengan kunci karakter 5, 0110101. Nah, di sini dia ya. 1 ketemu 1 0, 0 ketemu 0 0. Jadi kalau dia sama kita anggap dia 0, 0 0 0 0. Ini kenapa 1, Bu? Karena 0 ketemu 1 1. Ini 0, ini 1 ini ya. Ini begitu Ji. Terus kalau kita mau decrypt ciphertext-nya kita kasih ketemu lagi kuncinya di XOR kembali, nanti dia akan dapat karakternya. Jadi XOR itu memang bisa dipakai sebagai algoritma
ya. XOR itu bisa dipakai sebagai algoritma cipher ya. Saya kalau gerbang yang lain mungkin sepertinya tidak bisa karena selama ini yang saya banyak pelajari adalah XOR. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, jadi ini proses encrypt ya. Jadi ini encrypt guys, ini encrypt ya. Karena plain text ketemu kunci, kalau ada plain text itu pasti proses encrypt, oke? Tapi kalau ada istilah ciphertext itu decrypt nih ya kalau dikasih ketemu. Ya, jadi ini nih rumusnya nih. Kalau plain text ketemu key pasti dia encrypt, tapi kalau ciphertext ketemu key pasti dia decrypt. Oke, ada pertanyaan di sini? Bu, saya mau bertanya. Ya, oke, Itu Bu silakan. yang plain text, ciphertext itu ditentukan sendiri sama soalnya atau kita yang Soal. soalnya sendiri? Iya, Oh ya. soal. Jadi tidak ada tidak ada sebenarnya jadi yang begini. Algoritma itu hanya caranya, Ji. Adapun kalau suatu konstanta apa segala macam biasanya tidak ada, ya. Kalau misalnya penentuan plain text-nya kuncinya tidak, kecuali nanti des itu mungkin ada ya. Jadi tidak ada. Ini soal. Oh iya Bu, makasih Ya. Bu. Nah kayak gini ya, jadi ada permutasi box. Kalau tadi ada X box, substitusi box, ada juga P box ya, permutasi box. Jadi permutasinya itu bisa lurus-lurus aja ya. Misalnya yang masuk 5 bit, yang keluar juga 5 bit. Makanya istilahnya straight, lurus J. Ada ekspansi, ini yang saya bilang tadi. Ekspansi itu kayak gimana, meluas kita di expand ke. Jadi tadinya masuk 3 bit, itu bisa keluar 5 bit ya. Jadi ini. Ini kan straight lurus-lurus, masuk 5 keluar 5, oke. Cuman dia pakai ini rotasi kita, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Nah, sedangkan kalau ekspansi yang tadinya cuma dikit 3 itu bisa jadi 5 ya. Ada nanti caranya. Terus yang terakhir itu kompresi. Ya, kompresi tadinya 5 bit tapi sekarang berubah jadi 3. Jadi dia kompres. Dia kompres itu ada beberapa bit yang hilang tetapi masih bisa dianggap mewakili data tersebut ya. Kayak kalian kompres. Kompres dulu guys ke JPEG itu kan, dari gambar kalian dikompres ke JPEG. Jadi di situ ada proses penghilangan beberapa bit atau beberapa data tapi masih dianggap bisa membaca gambar kalian ya. Itu teknologi kompres namanya, JPEG ya. Oke, WinRAR apa dan segala macam. Nah, itu simple modern cipher-nya. Jadi simpelnya seperti ini ya, ada XOR, ada rotasi, ada substitusi, ada transposisi. Yang sering saya mau bilang sama kalian, semua itu ilmu sebenarnya berasal dari yang simple-simple. Cuman karena kita sudah mau sedikit modernkan, makanya ada digabung, XOR digabung sama rotasi, XOR digabung dengan ketiga, 4 ini. Jadi jangan bingung di depan, sebenarnya ini yang kita pakai, tapi ini dipakai banyak, dipakai ada 16 kali, ada permutasi, ada apa, dan bitnya sudah banyak. Bayangkan kalau saya pakai kalimat, dan ini kan des itu memang dipakai untuk mengirim pesan ya. Jadi pesan apa ya? Ya kayak dokumen gitu. Bayangkan kalau kita ngetik dokumen atau dokumen laporan kita dikirim dalam bentuk des, itu kan ada berapa kata ya. Ada berapa kata itu kan bisa 1000, bisa berapa halaman, satu halaman bisa terdiri dari misalnya 250 kata. Nah, satu kata itu terdiri misalnya dari 4 karakter, satu karakter itu diubah dalam bentuk 8 bit. Jadi ya sudah pasti bingung sekali dan kita tidak bisa pakai yang misalnya kita buat algoritmanya terus dibuat dalam bentuk chip, nanti chipnya yang akan mengencrypt, bukan kita. Oke, nah sekarang saya masuk ke modernnya. Jadi modern mirip di tadi guys, mirip tadi ya, cuman ini kita sudah konsepnya kayak tadi ya, tapi ini memang sudah ada beberapa yang ditanya tadi, ditentukan ini sudah ada penentuan ya, ada standar-standar yang harus kita
lakukan begitu, yang harus kita penuhi. Nah, ini chippernya itu tidak satu kali dilakukan ya. Jadi kalau tadi itu, jadi misalnya kalau tadi tunggu aku nih. Nah, jadi tadi itu kan begini J, toh. Kalau saya mau sekali, jadi saya punya plain text nih kan. Nah, untuk dapatkan chipper text-nya ya sudah C sama dengan P misalnya saya kali dengan misalnya kalau saya pakai ini, saya kali saja dengan Q selesai. Ini tidak ya. Untuk mendapatkan C ini itu berulang-ulang Q, putaran ganda ya. Jadi pada saat satu kali P dengan Q itu belum pitch chipper yang sesungguhnya. Kita putar lagi, makanya dia bilang putaran chippernya menggunakan putaran ganda, setiap putaran menggunakan kompleks chipper. Jadi itu ya. Jadi dia tidak satu kali dikali, jadi plain text-nya kali Q, bukan itu chippernya, itu masih chipper awal. Kita akan bikin beberapa kali. Karena ya ini karena key-nya juga diputar ya, jadi nilai key itu kalau misalnya saya punya key kayak kemarin saya ya saya. Nah, ini kan kiku saya. Cuman kalau di des itu